Pada saat ini, Penatua Gusu dipenjarakan oleh Qin Chen di dunia kekacauan, dan dia juga bisa melihat pemandangan ini dari dunia luar. Matanya kusam, buntut yang mengerikan tidak melibatkannya, tetapi dia sangat merasakan kengerian pukulan itu. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung di dalam hatinya, kekuatan Qin Chen yang sekarang ditampilkan jauh lebih menakutkan daripada saat dia berada di Kam Tiangong. Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Qin Chen, seni bela diri macam apa kamu? Mengapa kamu memiliki kekuatan naga sejati? Aku sama sekali tidak berdamai. Suara enggan dari Yu Modizun, yang hampir tercekik berkeping-keping, meraung dan bergetar, dan pada saat yang sama, sebuah pil hitam muncul di tubuhnya. Pil itu memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan seperti dewa iblis. Sekilas, Qin Chen mengenali kemanjuran pil ini begitu dia melihatnya. Menurut rumor, itu adalah pil mengerikan yang terkondensasi dari bunga iblis darah, ramuan peringkat teratas dari klan iblis, yang mengandung kekuatan iblis tertinggi. Itu dapat menginspirasi Kidara asli di Master Klan Iblis, kelahiran kembali, dan keinginan bersatu kembali. Hah, mau minum pil iblis untuk memurnikan tubuh lagi, mengembalikan ke kondisi puncak, bagaimana itu mungkin? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini, ucap Qin Chen dengan dingin. Pasir iblis yang luas menyapu, langsung menyelimuti Yu Modizun, pasir iblis berubah menjadi sungai panjang iblis, dan segera memenjarakan Dizun iblis bulu, dan mendorong keluar pil iblis di tangannya. Begitu Qin Chen bergerak, pil iblis yang memancarkan kekuatan yang kuat mencapai tangannya, dan dengan goyangan tangan kanannya, pil iblis ini telah memasuki dunia kekacauan. Apa, pasir iblis? Kamu, ucap Dizun iblis bulu tampak marah setelah pil iblisnya dirampok, tetapi pada saat yang sama menatap Qin Chen dengan kaget, sulit dipercaya bahwa Qin Chen bisa menampilkan pasir iblis. Aku ingat, naga sejati, Long Chen, apakah kamu itu Long Chen? Ucap Yu Modizun tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Melihat Qin Chen menampilkan pasir iblis, dan melihat sisik naga muncul di tubuh Qin Chen, dan kekuatan besar naga sejati, Dizun iblis bulu terkejut dan marah. Ah, aku berhasil, dia meraung, matanya merah darah, dan nafas yang membakar keluar dari tubuhnya, yang gila dan berbahaya. Dalam sekejap, dia terlahir kembali, dan tubuh berdarahnya yang terpotong langsung memadat dan berubah menjadi ki jahat yang membubung ke langit, mengenakan jubah dewa iblis, agung dan tak terkalahkan, dan memandang ke langit. Yu Modizun menjelma sebagai penguasa iblis, meninju lagi dan berguling. Di sekujur tubuhnya, bayangan 10.000 iblis muncul. Di bawah tinju ini, ruang bergetar, dan susunan iblis yang menyelimuti seluruh ruang didorong ke atas, berubah menjadi kekuatan inti, seolah-olah bisa menembus alam semesta, dan meledak ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, sosok Yu Modizun bergetar, dan sambil meledakkan pukulan terkuatnya, dia berbalik dan pergi, benar-benar mencoba melarikan diri dari sini. Karena dia curiga Qin Chen adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi sama sekali. Qin Chen tetap diam, ditutupi dengan lapisan baju besi hitam pekat, dan melangkah maju. Kamu masih ingin mencoba yang terbaik, kamu telah mengetahui identitasku, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Berlututlah dan serahkan sepenuhnya kepadaku, jika tidak, aku akan menghancurkanmu, bahkan menjadi hantu pun tidak mungkin. Saat berbicara, Qin Chen mendesak aura pedang naga sejati, dan aliran aura pedang kekacauan tak berujung berubah menjadi pedang raksasa yang mencapai langit, dan tinju yang diarahkan ke Yu Modizun jatuh. Seluruh tubuh Qin Chen penuh dengan semangat tinggi, angin dan awan berputar di luar tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh kekacauan. Dia bahkan memiliki semacam aura yang mengerikan dari kekuatan surga yang kuat. Keahlian unik Yu Modizun tiba-tiba dihancurkan oleh aura pedang naga sejati. Seluruh orang itu terikat oleh kekosongan ini, tidak dapat bergerak, dan berlutut sedikit. Namun, dia tetap menolak untuk berlutut dan berjuang sampai mati. Tidak mau berlutut, ucap Qin Chen melangkah maju, dengan seringai di wajahnya, menunjukkan kecenderungan represif. Dengan naga berjalan dan harimau melangkah, ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, berkedip dan padam, dan dia membaliknya dengan tangan besarnya, berubah menjadi udara kacau yang tak terlihat,
yang ditekan ke tubuh Yumo Dizun. Yumo Dizun berlutut di tempat, berlutut di depan Qin Chen, matanya tertuju pada Qin Chen dengan penuh kebencian tak terhingga. Dengan tangan besar, Qin Chen meraih tubuh Yumo Dizun, aura pedang naga sejati yang mengepul membuat Yumo Dizun berteriak di tempat. Qin Chen, jika kamu membunuhku, klan iblis akan membalasmu, leluhur iblis akan datang untuk membunuhmu secara langsung, dan Tian Gong tidak dapat melindungimu. Teriak Yumo Dizun dengan getir. Leluhur iblis abisal. Sepertinya aku belum melakukan apa-apa, tapi aku tidak akan membunuhmu dulu, aku bisa menyimpannya. Kata Qin Chen meraihnya, dan lubang hitam gelap segera muncul di tubuhnya. Dia melahap Dizun iblis bulu dan masuk ke dunia kekacauan. Dizun bulu yang tak terkalahkan, Tianzun setengah langkah mungkin telah dihapuskan dengan cara ini. Qin Chen sekarang telah menyegelnya, dan kemudian dia akan menanyakan tentang semua yang ingin dia ketahui darinya. Menyegel Yumo Dizun, Qin Chen tiba-tiba berbalik, menghadap beberapa orang kuat klan iblis yang gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, apakah Anda akan menyerahkan diri atau membiarkan saya melakukannya?" Tentu saja, jika Anda membiarkan saya melakukannya, saya akan melahap Anda seperti Dizun iblis bulu, dan membiarkan kalian menderita sakit tanpa akhir sebelum kalian menyerah. Ucap Qin Chen dengan dingin dan berkata lagi, "Mengenai identitasku, bukankah kamu sudah menebaknya?" "Ya, benar. Saya adalah Long Chen dari klan naga sejati." Mendengar pernyataan diri Qin Chen, iblis-iblis itu merasa ngeri. Ini adalah iblis yang mengerikan yang bahkan bisa menelan Rong Yan Tianzun. Hal semacam ini telah tersebar di medan perang dari 10.000 ras. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Salah satu master iblis tampak ngeri dan meraung, "Ayo cepat bergegas." Begitu suaranya turun, seluruh tubuhnya tiba-tiba terdistorsi oleh pukulan, tulangnya hancur, dan dia jatuh ke tanah seperti tas kain, dagingnya menggeliat, dan bahkan asal Dizunnya hampir hancur. Dia tidak bisa melihat bagaimana Qin Chen bergerak. "Telan untukku," ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan menelan Dizun iblis ini lagi, ganas dan mencekik. Penatua Gusu dan yang lainnya di dunia kekacauan melihat pemandangan ini, tidak dapat menahan kaki mereka yang gemetaran, hampir mengompol. Mereka dapat menakut-nakuti Master Dizun ini, menunjukkan betapa kejamnya kejutan yang diberikan Qin Chen kepadanya. Seorang Master Dizun klan iblis berlutut, dan Penatua Gusu mengenalnya. Dia disebut Xiyuan Dizun, dan dia adalah orang yang kuat dari klan iblis jahat, dan dia juga seorang wakil komandan di sini. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut. "Tuan Qin Chen, maafkan saya bekerja sangat keras untuk berkultivasi menjadi Master Dizun. Itu tidak mudah, tolong ampuni saya bersedia menjadi budak Anda seumur hidup, dan menandatangani kontrak abadi." Kata Xiyuan Dizun memohon belas kasih. "Xiyuan Dizun, apa yang kamu lakukan?" ucap beberapa master iblis lainnya meraung. "Hahaha, ya, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah orang yang brilian, dan boleh saja menandatangani kontrak denganmu, tapi karena kamu menyerah dan mengaku kalah, maka aku tidak akan membunuhmu. Mari masuki dunia kecilku terlebih dahulu." Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya, dan lubang hitam yang menakutkan itu melahapnya, dan Dizun iblis jahat ini tidak berani melawan, dan langsung ditelan dan disegel oleh Qin Chen. "Haha, Dizun iblis jahat ini telah berlindung di kursi ini, bagaimana dengan kalian?" Ucap Qin Chen berbalik dan berkata dengan ringan kepada 4 master iblis yang tersisa. "Jika kamu ingin kami menjadi pelayanmu, kami tidak akan pernah berdamai. Kami akan melawan." Saat ini, seorang master iblis meraung dengan liar, seluruh tubuhnya membengkak, dan tiba-tiba meledak, bergegas ke arah Qin Chen. "Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri. Di mana begitu mudah? Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Jika aku ingin kamu hidup, kamu harus hidup." Kata Qin Chen meraihnya dengan satu tangan, dan telapak tangannya terus mengembang. Antara terengah-engah, kekuatan kekacauan terikat erat, dan dia benar-benar menindas ledakan diri pihak lain. "Ah! Kamu tidak bisa mengendalikan hidup dan matiku sendiri." Teriak Master Dizun klan iblis ini menjadi gila. "Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu," kata Qin Chen melambaikan tangannya lagi, dan 3 orang yang tersisa, semuanya dipenjara,
berteriak satu persatu, dan langsung tersedot ke dunia kekacauan oleh Qin Chen. Akhirnya terselesaikan. Untungnya, itu tidak mengganggu orang lain. Ucap Qin Chen melirik ke ruang tersembunyi yang kosong, dan kekuatan spiritualnya meresap keluar, dan menemukan bahwa di kamar dagang Lin Yuan, tidak ada seorang pun yang mengetahui situasi di sini. Di awal pertempuran, Qin Chen menggunakan sumber kekacauan untuk memblokir ruang ini, menyebabkan tidak ada yang menyadarinya. Pada saat berikutnya, sosok Qin Chen bergetar dan menghilang. Di dunia kekacauan, Qin Chen muncul tiba-tiba. Tempat apa ini? Begitu Qin Chen muncul di sini, Penatua Gusu, Yumo Dizun dan yang lainnya muncul di depan Qin Chen. Mereka berseru dengan ngeri satu persatu. Karena mereka merasa bahwa mereka dan alam semesta telah kehilangan persepsi, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Kamu tidak perlu tahu di mana ini, kamu hanya perlu tahu, mulai sekarang, jika aku ingin kamu hidup, kamu bisa hidup, dan jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Kata Qin Chen dengan dingin. Yumo Dizun meraung, tetapi sebelum raungannya berakhir, dia ditekan dengan keras ke tanah oleh suatu kekuatan. Nyala api yang mengerikan muncul di tubuhnya, langsung membakar tubuhnya. Yumo Dizun menjerit, dan ada rasa sakit yang tajam di jiwanya, seperti disayat ribuan pisau. Rasa sakit seperti ini membuatnya gila. Qin Chen melangkah maju dan mendatanginya. Di depannya, dia berkata dengan dingin, "Ingat, alasan kamu masih hidup adalah karena aku masih ingin kamu hidup, jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan." Master Iblis lainnya ketakutan, dan Penatua Gusu menggigil. "Nak Qin Chen, itu hanya sekelompok semut, untuk apa kamu membawanya?" Pada saat ini, suara kegembiraan terdengar, leluhur suci Sungai Darah dan leluhur Hong Huang muncul pada saat yang sama dan turun. Aura liar dari asal-usul alam semesta mengejutkan Penatua Gusu dan yang lainnya. Monster macam apa itu? Naga sejati yang menutupi langit muncul, dan di sampingnya ada bayangan berdarah yang menembus langit, menjulang dengan anggun dan berdiri tegak di tanah. Napas itu menakutkan, lebih menakutkan daripada pria kuat manapun yang pernah mereka lihat. Orang-orang ini, aku masih punya kegunaan. Alasan mengapa saya memanggil Anda adalah karena saya merasakan ada segel yang mengerikan di tubuh mereka, dan saya ingin menggunakan tangan Anda untuk membuka segel ini. Ucap Qin Chen berkata kepada leluhur Hong Huang dan leluhur Sungai Darah. Leluhur Hong Huang menoleh dengan penuh perhatian, "Yah, memang benar, jauh di dalam jiwa mereka, ada aura menakutkan yang tertidur. Tidak heran jika Anda tidak langsung memperbudak mereka." Begitu aura menakutkan ini diganggu, orang-orang ini takut mereka akan segera menghilang. Inilah mengapa Qin Chen tidak langsung memperbudaknya. Qin Chen tahu bahwa mereka semua memiliki kekuatan khusus di tubuh mereka. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Perbudakan langsung akan langsung memicu serangan balik dan menyebabkan mereka kehilangan jiwa mereka. Bahkan Penatua Gusu juga memiliki kekuatan ini di tubuhnya. Jika tidak, Qin Chen akan memperbudak Penatua Gusu sejak lama, dan bertanya kepadanya tentang segala hal tentang mata-mata dan klan iblis. "Tuanku, biarkan aku melihatnya." Ucap leluhur Sungai Darah melangkah maju, dan kekuatan berdarah langsung memenuhi tubuh beberapa orang. Setelah beberapa saat dia berkata lagi, "Tuanku, seharusnya ada lebih dari satu kekuatan di tubuh mereka, tetapi dua kekuatan aneh bergabung. Kekuatan ini tidak banyak, tetapi sangat mengerikan. Itu sangat tertanam di kedalaman jiwa mereka dan digabungkan dengan takdir mereka. Ini adalah sarana larangan, dan itu tidak sepele. Apalagi kekuatan ini seharusnya berasal dari klan iblis." Ucap leluhur Sungai Darah menyipitkan matanya. "Ngomong-ngomong, Nak Qin Chen, bukankah orang klan iblis abis juga ada di sana? Mungkin dia tahu sesuatu," kata Hong Huang Zulong tiba-tiba. Hati Qin Chen tergerak, "Ya, Lord of Abyss Demon mungkin tahu sesuatu." Segera, Qin Chen melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, Lord of Abyss Demon muncul di sini entah dari mana. "Tuanku," ucap Lord of Abyss Demon berlutut menghadap Qin Chen dengan ekspresi hormat. Merasakan kekuatan Lord of Abyss Demon, Dizun Iblis Bulu menjadi gila. Apa yang dia lihat? Seorang master dari klan Iblis Abisal, menyebut Qin Chen sebagai tuannya. "Tuan Iblis Abis,
Kamu adalah pewaris dari klan Iblis Abisal. Kamu tahu banyak rahasia dari klan Iblis Abisal. Lihatlah batasan dalam jiwa orang-orang ini. Kata Qin Chen. Ya Tuan. Ucap Lord of Abyss Demon melangkah maju. Tiba-tiba, Yumo Dizun sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapannya terkejut dan berkata, apakah kamu tuan dari klan Iblis Abisal? Bagaimana bisa? Bukankah kamu sudah mati? Lord of Abyss Demon adalah putra dari pemimpin klan Iblis Abyss saat ini. Rumor mengatakan bahwa dia telah jatuh bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa muncul di sini dan menjadi pelayan Qin Chen? Jika ini menyebar, seluruh klan iblis akan menimbulkan sensasi. Lord of Abyss Demon tidak berbicara, dan gelombang kekuatan iblis abisal dengan cepat bergabung ke dalam tubuh orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan, orang-orang ini memiliki batasan tingkat atas dari klan iblis abisal saya. Orang yang ditanam oleh kutukan jiwa, tidak bisa mengkhianati iblis. Begitu rahasia apapun terungkap, jiwa akan langsung menghilang dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyelamatkan mereka. Ucap Lord of Abyss Demon memberitahukan. Kutukan jiwa iblis. Apakah mungkin untuk memecahkannya? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Kutukan jiwa iblis, orang biasa tidak bisa menanamnya sama sekali. Itu hanya bisa ditanam menggunakan senjata suci klan iblis saya, perangkat sumber jiwa iblis, dan kekuatan menakutkan yang bisa ditanam oleh master tertinggi. Jika Balahan sedang dalam masa kejayaannya, mungkin ada beberapa yang bisa diretas. Tapi sekarang, alat sumber jiwa iblis adalah alat suci klan iblis, dan bawahan tidak dapat menahan kekuatannya. Ucap Lord of Abyss Demon menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba dia terkejut. Dia memandang pohon iblis 10.000 dunia, kemudian berkata lagi, jika ada bantuan dari pohon iblis 10.000 dunia mungkin ada sedikit kemungkinan. Segera, Qin Chen membawa Dizun iblis bulu dan yang lainnya ke pohon iblis 10.000 dunia dalam sekejap. Qin Chen mendesak pohon iblis 10.000 dunia, dan kekuatan pohon iblis 1.000 dunia langsung menyelimuti para master klan iblis ini. Pada saat yang sama, tangan kanan Lord of Abyss Demon telah menekan kepala salah satu master iblis. Dua senior, tolong bantu aku. Ucap Lord of Abyss Demon berseru, dan segera Hong Huang Zulong dan Sue Seng Zu memancarkan dua aura kacau, yang menyelimuti Dizun klan iblis ini. Pupil mata dari Dizun klan iblis ini menunjukkan kengerian. Di dalam tubuh Lord of Abyss Demon, kekuatan tak terlihat merembes keluar, dan langsung memasuki tubuh Master Dizun klan iblis. Tiba-tiba, cahaya jiwa yang menakutkan menyala di Master Dizun klan iblis. Lord of Abyss Demon tampak bermartabat, dan kekuatan jiwa di tubuhnya masuk sedikit lebih dalam ke lautan jiwa Master Dizun klan iblis. Tetapi pada saat kekuatan jiwa Lord of Abyss Demon memasuki lautan jiwa lawan, tiba-tiba, sebuah rune terlarang gelap muncul di laut jiwanya. Rune terlarang ini memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, dan mulai melawan kekuatan Lord of Abyss Demon. Huff! Pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan iblis abis, hancurkan untukku. Teriak Lord of Abyss Demon dengan marah. Di bawah restu leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah, dan pohon iblis 10.000 dunia, kekuatan dalam jiwanya menekan larangan hitam sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, larangan hitam itu ditekan sedikit demi sedikit. Kekuatan di dalamnya dihancurkan oleh Lord of Abyss Demon. Apakah itu berhasil? Gumam Qin Chen, hatinya bergerak dan matanya terbuka. Melihat bahwa larangan hitam pekat ini akan ditekan sedikit, sebelum Qin Chen menghela nafas lega, tiba-tiba, kekuatan gelap yang aneh muncul di larangan hitam pekat ini, dan dia akan segera melakukan serangan balik ke Lord of Abyss Demon. Kekuatan kegelapan ini menakutkan, sekuat Lord of Abyss Demon, tidak dapat menahannya untuk sementara waktu, didekati oleh kekuatan kegelapan sedikit, itu sebenarnya ingin memasuki jiwanya. Kekuatan kegelapan. Gumam Qin Chen terkejut. Dia mengguncang tubuhnya dan muncul tepat di sebelah Lord of Abyss Demon. Dengan mendengus dingin, tangan kanannya ditekan ke kepala Master Dizun klan iblis, yang juga mewakili kekuatan gelap dari klan kerajaan kegelapan yang menembus dan masuk. Dengan ledakan, kekuatan kegelapan langsung diblokir oleh Qin Chen. Saat berikutnya, Master Dizun klan iblis berteriak, dan laut jiwanya meledak dan hancur di tempat. Tiba-tiba jiwa orang ini terbang menjauh, dan asalnya mulai runtuh.
Mata Qin Chen dingin, menunjukkan cahaya dingin. Mata-mata ini benar-benar mengandung larangan yang mengerikan. Begitu orang-orang ini diperbudak oleh kekuatan eksternal dan tidak dapat melawan, mereka akan meledak dengan sendirinya, menyebabkan iblis-iblis ini membubarkan jiwa mereka. Tujuannya jelas untuk membuat orang-orang ini tidak bisa berbicara tentang rahasia mereka. Qin Chen sudah lama tahu bahwa akan ada hasil seperti itu, dan dengan sengaja menelan orang-orang ini ke dunia kekacauan untuk perbudakan, tetapi tanpa diduga, hasilnya tetap sama. Tuanku, ucap Lord of Abyss Demon memandang Qin Chen dengan ekspresi serius, ini bukan kutukan jiwa iblis biasa, itu juga menggabungkan kekuatan kegelapan. Kedua kekuatan itu terintegrasi dengan sempurna, jadi, ucap Lord of Abyss Demon gugup karena dia belum menyelesaikan misi Qin Chen. Tidak masalah, asal orang ini, kamu simpan dulu, dan gunakan untuk memadatkan tubuhmu. Jika yang satu tidak berhasil, maka yang berikutnya. Saya tidak percaya itu. Dengan beberapa dari kita tidak bisa menekan kutukan jiwa iblis kecil ini. Ucap Qin Chen mendengus dingin, tanpa kemarahan sedikit pun, karena hasil ini, dia telah memperkirakannya sebelumnya. Terima kasih Tuan, ucap Lord of Abyss Demon dengan hormat. Istirahatlah sejenak dan segera coba yang berikutnya. Ada 6 lagi untuk kita coba. Kata Qin Chen melihat 5 Master di Zun klan iblis dan Gusu di Zun yang tersisa, dan tiba-tiba mereka semua ketakutan. Iblis? Orang ini benar-benar iblis. Menggunakan mereka sebagai ujian untuk memecahkan kutukan jiwa iblis dalam jiwa mereka sungguh tidak manusiawi. Sementara Lord of Abyss Demon sedang beristirahat, Qin Chen, leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah menganalisis kutukan jiwa iblis di antara mereka. Meskipun retakan sebelumnya gagal, Qin Chen dan yang lainnya juga memiliki beberapa pemahaman tentang kutukan jiwa iblis, dan mengetahui prinsip operasi tertentu. Dengan kekuatan leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah, mereka secara alami dapat melihat beberapa petunjuk.